ke-13, yaitu kompresi citra part 2. Nah, tadi sudah kita bahas tentang pendekatan pemanfaatan citra, itu kan ada 4 ya. Ada pendekatan statistik yang sudah kita pelajari, ada pendekatan ruangan, pendekatan kuantisasi, dan fraktal. Yang materi ini yaitu pendekatan ruangan. Nah, pendekatan ruangan itu berdasarkan pada hubungan antara piksel-piksel dalam kelompok tertentu yang memiliki derajat keabuan yang sama di dalam suatu daerah dalam gambar atau di dalam citra. Contoh dengan menggunakan metode Raman encoding. Nah, metode ini atau yang sering disebut RLE, metode cocok digunakan untuk memampatkan citra yang memiliki kelompok piksel berderajat keabuan yang sama. Contohnya ini, di sini ada ukuran citra 6x4 ya. 6x4, di sini kalau kita lihat banyak warna-warna yang mirip ya kan. Semuanya ada 24 nilai. 4 baris dikalikan 6 kolom. Pasangkan nilai untuk setiap baris run yang dihasilkan dengan metode pemampatan RLI. Nah, ini metode RLI itu cukup mudah kalau menurut saya, yaitu kita di sini kan ada nilainya, Dihasilkan dengan metode nilainya dihitung. Angka ini barisnya kan ada 4 baris ya. 1, sebentar saya ini dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita ngitungnya itu per baris. Satunya itu ada 5, duanya ada 1. Coba kita lihat. Satunya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Duanya ada 1. Oke. Nah, selanjutnya juga sama. Satunya ada 1. Ini satunya ada 1, tiganya ada 1, empatnya ada 4. Nah, kita tulis di sini. Satunya ada 2, tiganya ada 3, limanya ada 1. Kita tulis di sini. Yang terakhir, satunya ada 4, tiganya ada 2. Kita tulis di sini. Nah, yang nilai-nilainya tadi disebut run value. Nilai ya, run value. Sedangkan jumlahnya ini disebut run length atau run count. Gitu ya. Nah, dari sini kita lihat, kalau tadi kan kita membuat, kalau yang Hoffman tadi kan kita membuat tabel histogram, ya kan? Nah, kalau ini kita ngelis aja nih. Tadi kan didapatkan ini ya, soalnya sudah ketahuan, maksudnya kita sudah tahu arah yang tahapan keduanya. Tahapan ketiganya, kita tulis urut 1, 5, 2, 1, 1. Ya kan kita tulis ya ini ya, diurutkan 3, 1 sampai ke 2, sampai terakhir yang ini. Kita tulis ulang aja. Artinya kode RLE di atas bahwa intensitas warna kode 1 muncul sebanyak 5 kali. Kode 2 muncul sebanyak 1 kali. Kode 1 muncul sebanyak 1 kali. Dan seterusnya sampai yang ini. Oke, sehingga dari jawaban tahapan kedua, ada 10 pasang nilai atau 10 dikalikan 2, karena kan ada 10 pasang nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan nilainya kan 2, sehingga dikalikan 2, sehingga nilainya 20 nilai. Kemudian pasangan yang dihasilkan sebanyak 10, sehingga memiliki 20 piksel. 10 kali 2 nilai. 10 pasang kalikan 2 nilai. Nah, ukuran citra awal sebelum dimanfaatkan dengan 1 derajat keabuannya 3 bit, kita hitung. 24 dikalikan 3 bit sama dengan 72 bit. Ukuran citra setelah dimanfaatkan, 20 dikalikan 3 bit, hasilnya 60 bit. Kalau yang ini tadi dapat dari mana? Dapat dari 6 kali 4 tadi, yang itu kan ukurannya 6 kali 4 ya. Sehingga
24 dikalikan 3 bit. Nah, maka rasio kompresinya ya tinggal dibagi aja. Tinggal dikurangkan 60/72 sama dengan 16,6. Yang artinya citra semula telah dimanfaatkan sebanyak 16,6% lebih kecil dari citra semula. Seperti itu. Nah, kemudian, nah ini udah cukup. Kalau ini cukup simpel gitu hitungannya. Tapi kalau yang Huffman tadi memang butuh ketelitian dan itu rata-rata mahasiswa jatuhnya di sana. Nggak teliti gitu ya, nggak teliti jadinya salah gitu. Kalau ini yang RLA ini insya Allah udah jelas semua ya, paham. Nah, sekarang implementasi kompresi citra. Berikut ini adalah contoh aplikasi sederhana kompresi citra menggunakan MATLAB. Ini citra aslinya dan ini hasilnya. Jadi nanti kita membuat aplikasi sederhana, bisa kalian coba di rumah masing-masing menggunakan aplikasi sederhana dan nanti akan saya tugaskan insya Allah ya. Jadi kalian membuat aplikasi sederhana aja, kemudian nanti kalian kumpulkan screenshot-nya. Screenshot-nya apa ya nanti akan saya jelaskan ya. Ini adalah contoh aplikasinya. Langkah pertama, kalian membuat desain figur dulu, seperti yang ini ya, desain figur dulu. Kotak-kotak dulu. Setelah itu, buka aplikasi MATLAB, kemudian akan muncul gambar seperti ini. Nanti diikutin aja, insya Allah kalau kalian ngikutin materi ini, insya Allah lancar gitu ya. Kemudian setelah itu, pilih blank GUI secara default untuk membuat lembar kerja baru. Kemudian klik OK, akan muncul tampilan seperti itu ya. Setelah itu save, di save jangan lupa, kemudian cek pada direktori tersebut, maka akan tampil extension .fig dan m. Ini ya. Setelah itu desain figur yang telah Anda siapkan. Tadi kan udah mendesain yang pertama kali tadi ya. Kemudian kalian di sini ada toolbar, toolbarnya membuat push button dengan menggunakan ini, teks judulnya ini, ya, ini judul. Kemudian ini menggunakan akses 1 dan akses 2-nya. Ini cara membuatnya menggunakan ini. Nah, kemudian setelah membuat desain, selanjutnya Anda akan membuat source code program. Untuk memulai membuatnya, buka layout figur yang telah dibuat, kemudian klik kanan pada figur dan pilih yang M file. M file ya, tadi kan ada 2 file tuh, yang ini. Ini ya. Nah, ini kalian buka yang M file. Setelah itu masukkan ini. Ketik source code pada editor M file. Kemudian ini untuk button buka file ya. Ini kalian ketik aja, kalian tulis sama persis, nggak apa-apa. Ini untuk mencoba aja, nyobain aja ya kan. Nah, kemudian tadi kan ada 2 tuh, ada buka file, ada kompres. Nah, ini untuk button kompresinya. Prosesnya seperti ini. Kemudian, nah tadi kan hasilnya kan ada 2 button tadi ya, buka file sama proses kompresi. Nah, itu isinya, kontennya source code yang tadi gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Hasilnya seperti ini. Ketika kita buka file, tampilan ketika membuka file menunjukkan lokasi citra yang akan dikompresi. Kalian mau memilih citra yang mana? Nah, setelah itu, tampilan pilih button proses kompresi menunjukkan di mana tempat menyimpan. Kalau tadi itu menunjukkan citra yang akan dikompresi, kalau proses kompresi tadi, kamu mau naruhnya di mana gitu. Cara hasil kompresinya mau ditaruh di file apa gitu ya. Oke, tampilan citranya seperti ini. Tampilan citra asli dan hasil kompresi citra setelah diproses. Nah, nanti yang kalian tunjukkan, yang kalian screenshot, yaitu tampilan citra asli dan kompresi serta hasil dari perbandingan ukuran citra sebelumnya. Kalau ini citra aslinya sekian ya, citra hasilnya sekian.
Nah, supaya kelihatan hasil kerja kalian. Oh, ternyata aku sudah bisa mengkompres dengan menggunakan MATLAB gitu. Oke, nah ini ada soal latihan. Soal latihan. Kalau tadi aplikasi tadi soal kuis ya, soal kuis untuk materi ke-13 ini. Berapakah ukuran citra sebelum dan sesudah pemampatan dengan menggunakan RLI ya? Oke, sekian. Oke, sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan?